Sunday, everyone. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita menenangkan hati kita, menyiapkan diri secara meditasi. Mari kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mazmur 84 ayat 2 dan 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya, hari ini kita datang kepada Dia, kita rindu akan hadirat Tuhan, menaikkan segala pujian dan syukur kita karena Ia begitu amat sangat baik dan sayang kepada kita. Mari kita naikkan nyanyian penghormatan kita. Ku masuki gerbangnya. This is the day that the Lord has made. Let us come into His presence with thanksgiving. Harinya Tuhan, ku bersuka
Yes, Lord, today is the day that you have made for us. Thank you so much, Lord, karena hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak tahu lagi Tuhan kapan kesempatan-kesempatan seperti ini akan terus ada. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Engkau memelihara kami setiap hari hingga pada hari ini. Ada teman-teman kami yang terbaring sakit, Tuhan Kau jamah mereka, Engkau kunjungi mereka, berikan hati sukacita seperti Engkau memberikan kami sukacita penuh di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini, kiranya Engkau boleh disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan, saat kita dalam kesesakan, panggil nama Tuhan, ia akan ada bersama kita semua. Amin. Marilah kita naikkan nyanyian syukur kita, hati yang gembira, disambung dengan hatiku penuh nyanyian dan aku anak raja. Lagunya lagu sekolah minggu. Mari kita mengenang masa-masa kecil, nggak ingin susah-susah, happy ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah, semangat yang patah.
cerita pengampunan diambil dari Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, Allah kita begitu setia, begitu mengasihi kita. Walaupun dosa kita merah seperti kemisi, Ia menggantikannya menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian Allah peduli. Renungkan kebaikan Tuhan. Perkara demi perkara boleh terjadi, tetapi Allah selalu setia dan peduli kepada kita.
Sebelum kita berdoa, saya hendak mengumumkan ditemukan uang sebesar $50 di lapangan parkir di sebelah. Somebody found $50 bill at the parking lot next door. Saudara yang hadir in person di gereja boleh mengklaim, yang hadir lewat Zoom tidak boleh mengklaim. Those of you who are here in person, you may claim this, but those of you who are in the service on Zoom, you cannot claim this. Dan jika ada 2 orang yang mengklaim ini adalah miliknya, seperti Raja Salomo, saya akan No. Siapapun yang mengklaimnya, saya akan berikan ya. Jadi siapa yang kehilangan uang $50, mohon nanti datang kepada saya. Tapi saya minta sewaktu kita lagi mendengarkan khotbah, jangan kita memikirkan, is this my money? Is this my money? And then you want to check your wallet. Mari kita pujikan nama Yesus. Terima kasih atas janji-Mu bahwa bersama-Mu kami akan dapat menghadapi dan mengatasi apapun. Heavenly Father, thank you for your promise that with you we can overcome. Bapa, kami tahu kami tidak punya kekuatan, tapi Engkaulah yang punya kekuatan sehingga kami dapat menghadapi apapun. We know, Father, that we have no strength of our own. It is you who do, Lord. So we know only with you we can overcome. Bapa, kami juga datang berterima kasih kepadamu. Engkau mengumpulkan kami berbakti dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkati kami satu persatu. We thank you, Heavenly Father, for allowing us to come into your house to worship you. So we pray, may you bless each one of us. Bapa, kami juga berterima kasih atas pemeliharaan-Mu, atas penyediaan-Mu dalam hidup kami di masa yang lampau. We are also thankful to you, Father, for your providence upon our lives. Kami tak kekurangan karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have not lacked anything because you
have met all our needs. Bapa, kami pun datang mengakui kami adalah orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Engkau, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Dan biarlah di hari mendatang kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come we live according to your will. Kami pun naikkan doa Bapa buat Indonesia. Biarlah Tuhan melongok, melindungi dan memecahkan masalah yang kami hadapi, yaitu COVID-19 ini. We also come before you to pray for Indonesia, which is in battling COVID-19. We pray, Heavenly Father, may you intervene. May you extend your hands of power to protect us, and may you solve this tremendous problem. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau sanggup, and we know, Father, that you can. Bapa, lindungilah terutama ya Tuhan orang yang tengah sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. We pray, Father, for your protection. Especially we pray for those who are sick. May you touch and heal them, Father. Bapa dalam surga, kami mengingat Bapak Peter di Indonesia. Biarlah Tuhan terus sembuhkan Bapak Peter yang tengah sakit. We pray, Father, for Pak Peter who is sick in Indonesia. May you touch and heal him. Ya Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di sini yang tengah lemah tubuh. Kami berdoa buat Om Arthur, berilah kepadanya kekuatan. We also remember our brothers and sisters here who are sick. We remember Om Arthur. May you touch and heal him and strengthen him. Kami berdoa juga buat Mama Pak Robert, Tante Sin. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. We also pray for Tante Sin, Pak Robert's mom. May you also touch and strengthen her. Kami berdoa buat Andri. Biarlah Engkau beri kekuatan kepadanya sehingga dia bisa nanti berdiri dan berjalan. We pray for Andri. We thank you, Father, that she is far more alert. We pray for strength upon her, that she can stand up and she can walk again. Kami juga berdoa bagi Bapak Peter Subadia. Berilah kepadanya kekuatan sehingga dia juga dapat berdiri dan berjalan. We pray for Pak Peter Subadia. May you strengthen him so that he can stand and walk again. Bapak, kami juga berdoa buat Om David Sugita, teruslah beri kesembuhan kepadanya supaya dia pun tambah hari tambah sehat. We pray for Pak David Sugita. May you continue to strengthen him and to heal him. Kami berdoa buat Ibu Stephanie dan Mira. Kami memohon kesembuhan atas mereka. We pray for Stephanie and Mira. May you touch and heal them, Father. Kami berdoa buat Herwi. Biarlah Tuhan juga sembuhkan. Mohon juga doa buat saudara Anyau. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan dia pula. We pray for Herwi and for Anyau. May you touch and heal them, Father. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu ini supaya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. We also pray for me, Father, your servant. May you touch and heal me as well. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. We pray, Father, now may you speak to us. We are ready to listen to your word. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara, kalau saudara mempunyai Alkitab di tangan saudara, marilah buka kitab Kisah Para Rasul pasal 18. If you have your Bible with you,
please turn to the book of Acts chapter 18. The book of Acts chapter 18. Kita akan membaca ayat 5 hingga ayat 8, and we are going to read verse 5 to verse 8. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Kisah Para Rasul 18, mulai ayat 5 hingga ayat 8. Saya membaca ayat 5, saudara menyambut membaca ayat 6. I will read verse 5 and then you respond by reading verse 6 and so forth. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Verse 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Verse 8, tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah orang yang dianggap sukses oleh Tuhan. The theme of today's message is those whom God considers success. Saudara, ada beberapa peranan dan pekerjaan Allah. There are many works and roles of God. Saudara, dia adalah pencipta alam semesta dan dia adalah penebus dosa jiwa kita. He is the creator of the universe and he is the redeemer of our souls from the penalty of sins. Dia juga adalah Allah Bapa yang mengasihi kita, dan dia juga adalah gembala yang membimbing kita. He's also our Heavenly Father who loves us very much, and He is our shepherd who guides us. Namun ada satu lagi peranan dan pekerjaan Allah yang tidak boleh kita abaikan, yaitu Dia memurnikan kita. Jadi kita bisa katakan Dia adalah pemurni. But there is another work and role of God that we should not neglect. He purifies us. Hence, He is a purifier. Tuhan senantiasa memurnikan motif kita dari punya motif yang salah menjadi benar, dari motif yang mementingkan diri menjadi motif yang mementingkan orang dan juga Tuhan. God constantly purifies our motives from having wrong to right motives, from self-serving to other-serving and God-serving motives. Nah, hari ini kita akan melihat Allah memurnikan hambanya Paulus sehingga dia dapat mengasihi rakyatnya, bangsanya, orang Yahudi. Today we shall see how God purified one of his servants, Paul, so he would love his people, the Jews. Saudara, kita akan lihat ternyata tidak mudah mengasihi kaum kita sendiri. It turns out, as we will see, it is not easy even to love our own people. Namun saudara, jalan menuju mengasihi Tuhan harus melewati mengasihi orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. But the road to loving God is through loving those He sends our way. Nah, coba sekarang kita lihat firman Tuhan. Now let's look at the Bible. Saudara, Paulus berada di Korintus dan di sana dia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla, sesama perantauan orang-orang Yahudi
dari Pontus. Paul is in Corinth, and there he meets Aquila and Priscilla, his fellow diaspora Jews from Pontus. Nah, saudara, mengikuti instruksi Paulus dari Berea, Silas dan Timotius datang bergabung dengan Paulus di Korintus. Following Paul's instruction from Berea, Silas and Timothy later come and join Paul in Corinth. Nah, kelimaknya membentuk satu tim penginjilan untuk menjangkau orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. The five of them then formed an evangelistic team to reach their fellow Jews and the Greeks. Nah, kita bisa katakan tim ini adalah tim yang sangat baik. We must say it is a very good team. Saudara, kita tidak tahu dengan pasti apa yang Paulus pikirkan, tapi jika kita berada di posisinya, kita mungkin akan bertambah semangat karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang begitu kompeten dan begitu berkomitmen dalam pelayanan ini. We do not know what Paul had in mind, but if we were in his shoes, we would certainly feel encouraged because we were surrounded by highly capable and highly committed partners in ministry. Kita akan berharap kita dapat melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. We would expect great work of God to be done. Namun ternyata kebalikannya yang terjadi. However, the opposite happens. Bukannya orang-orang Yahudi itu mendengar dan menyambuti berita Injil, mereka justru bereaksi negatif sampai-sampai mereka menjadi begitu kasar dan menghujat Paulus. Instead of responding favorably to the gospel, the Jews in Corinth react negatively to the point that they become abusive to Paul. Saudara, kata kasar atau menghujat di sini berarti mengatakan hal-hal yang buruk tentang Paulus secara pribadi. The word abusive here means saying bad things about the person of Paul. Jadi bukan saja mereka menolak berita Injil, mereka juga menjelek-jelekkan si pembawa berita Injil itu. So not only do they refuse to believe the message, but they also defame the messenger. Nah, coba sekarang kita berhenti sejenak dan memetik satu pelajaran, yaitu yang dapat kita kendalikan, kita kendalikan. Yang tidak dapat kita kendalikan, kita serahkan kepada Tuhan. Let's pause and glean our first lesson, which is that which we can control, we control. But that which we cannot control, we surrender to God. Saudara, kita mesti mengerjakan bagian kita, mempersiapkan, melaksanakan tugas, tapi pada akhirnya kita mesti menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. We should do our part, preparing and doing the work, but in the end we must leave the result to God. Tidak soal seberapa baiknya tim kita dan seberapa matangnya perencanaan kita, kita mesti menyadari kita tidak selalu dapat memastikan hasilnya. You see, it doesn't matter how good our team is and how well our planning is, we must realize that we cannot control the outcome. Saudara, belum lama ini saya berbicara dengan seseorang di Indonesia yang menceritakan tentang nasib sebuah proyek besar di kotanya. Not long ago, I just spoke with somebody in Indonesia who shared with me about the future of this huge project that this company was doing in his city. Saudara, mereka mempersiapkan tempat yang begitu besar sekali karena memang beranggapan kota itu kota yang bisa memang nantinya menjadi kota yang menarik dan besar untuk dikunjungi orang. The company built this massive
project because they expected a lot of people would reside in that city and would be able to be a part of this project. Tiba-tiba pandemic datang. But then pandemic came, as you know. Saudara, kata orang itu kepada saya, tempat itu kosong. Now the place is empty. Saudara, siapa yang bisa membayangkan bahwa kita akan menghadapi masalah sebesar ini dalam hidup kita? Tidak ada yang bisa memperkirakannya. Who would have thought that we would face this tremendous, huge problem that we are facing in this world today? Tidak ada, saudara. Jadi benar-benar kita hanya bisa mengerjakan bagian kita, mempersiapkan, merencanakan, melakukannya, tapi pada akhirnya kita tidak selalu bisa memastikan hasilnya. So see, we can only do our part, we can prepare well, and then we can do it well, but in the end, we have no control over the result. Maka saudara, yang tidak bisa kita kendalikan itu, benar-benar kita mesti serahkan kepada Tuhan. And that is why that which we cannot control, we must submit that to the hands of God. Saudara, meskipun Paulus dikelilingi oleh satu tim yang begitu baik, tapi ternyata hasilnya saat itu tidak seperti yang diharapkannya. Even though Paul was surrounded by this great team, but still the result was not as expected, at least then. Saudara, kadang kita juga seperti itu kan. Kita mempunyai suatu proyek, kita rekrut orang-orang yang terbaik, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kadang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Perhaps we have been in that situation before. We had to do a project, we recruited the best personnel and made the best preparation. We made sure everything would turn out as planned, but then the outcome was far below our expectation. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang terjadi, apa yang salah? Perhaps we wondered what went wrong. Tapi setelah kita review semuanya, kita simpulkan tidak ada. But after reviewing everything, we concluded that nothing went wrong. Jadi apa yang salah? Hasilnya. Hasilnya yang salah. Tidak seperti yang diharapkan. It was just the response that we had no control of that went wrong. Mungkin saat itu kita jadinya marah sama Tuhan. Karena kita sudah berdoa meminta Tuhan memberkati usaha ini. Perhaps we got angry at God. Because we had after all asked for His blessing. Mungkin kita merasa kok Tuhan mengkhianati kita. We could not help but feel betrayed by God. Saudara, biasanya waktu kita berdoa, yang kita minta adalah Tuhan memberkati usaha kita. What we usually ask for when we pray is God's blessing upon our endeavor. Sudah tentu itu baik, tidak salah. That is good and pleasing to God. Tapi tidak lengkap. But that's not complete. Kita juga mesti menyerahkan hasilnya yang tak dapat kita pastikan kepada Tuhan. We must also surrender the outcome which we cannot control to God. Saudara, bila kita tidak bisa menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, justru kita mau menguasai, memastikan hasilnya, biasanya yang akan kita alami adalah frustrasi dan marah-marah. When we cannot surrender the outcome to God, but instead we want to control the outcome, what we will normally experience is anger and frustration. Dan biasanya apa yang kita lakukan sewaktu kita marah dan frustrasi adalah tidak baik. Kita menyalahkan orang, kita menyalahkan Tuhan,
kita menyalahkan semuanya, dan akhirnya kita menyerah, putus asa. And what we usually do when we are angry and frustrated is not pretty. We blame others, we blame God, we blame everything, and in the end, we decide to throw the towel. Saudara, waktu melihat respons orang-orang Yahudi yang tidak menerima berita Injil tapi juga menghujatnya, Paulus benar-benar frustrasi dan marah. Seeing the response of the Jews, not only do they refuse to accept his message of the gospel, but also revile him, Paul becomes exasperated. Dia benar-benar sudah nggak bisa lagi sabar tahan dengan mereka. He's headed with them. Dia berkata kepada mereka, darahmu ada pada kepalamu. Saya tidak lagi bersalah. Mulai sekarang saya akan pergi kepada bangsa yang lain. Your blood be on your heads, he said. I'm innocent of it. From now on, I will go to the Gentiles. Dia menyerah. Dia tidak mau peduli lagi dengan bangsanya. He gives up on them and does not care anymore. Saudara, selain motif, sesungguhnya ada satu lagi yang Tuhan senantiasa akan murnikan, yaitu kasih kita. Yaitu dari mengasihi yang kita kerjakan ke mengasihi yang kita layani dalam nama Tuhan. You see, besides motive, there's something else that God constantly purifies, and that is our love. From loving what we do to loving whom we serve in the name of God. Saudara, jalan menuju mengasihi Tuhan adalah lewat mengasihi orang yang kita layani. You see, the road to loving God is through loving those we serve. Singkat kata, saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Simply put, we cannot love God if we do not love those whom He has entrusted us with. Kita bisa katakan Paulus mengasihi apa yang menjadi panggilan hidupnya, yaitu menyaksikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus ialah Mesias. We can say that Paul loved what he was called to do, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. Inilah titik berangkat pelayanannya. That became his starting point of ministry. Tapi perlahan-lahan Tuhan mulai memurnikannya dari mengasihi apa yang dikerjakannya ke mengasihi yang dilayaninya. But slowly though, God began to purify him from loving what he did to loving those he served. Nah, jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can glean. Tujuan akhir pelayanan adalah mengasihi orang yang kita layani. The end goal of ministry is loving those we serve. Jika kita tidak mengasihi orang yang kita layani, kita kehilangan makna melayani. If we don't love those we serve, we miss the point of ministry. Itu sebab secara berkala kita yang dalam pelayanan mesti bertanya kepada diri sendiri, sebetulnya saya mengasihi yang saya kerjakan ataukah saya mengasihi orang yang saya layani? From time to time, we who are in ministry must then ask ourselves this question: do we love what we do? Or do we love those we serve? Saudara, kita ini bisa misalnya nih ya,
begitu senangnya membaca firman Tuhan sehingga waktu misalnya istri kita minta tolong, kita marah justru. Haven't you been in this situation? You're reading the Bible, you're so engrossed in it, you like it so much, you're learning something, and then your wife says, honey, can you please help me do this? Oh, and then you get so mad. Nah, saudara, untuk memurnikan kita, secara berkala Tuhan akan menghadirkan situasi demi situasi dalam hidup kita di mana kita harus mengalami penolakan atau setidak-tidaknya kurang dihargai. To purify us, God usually brings situation after situation whereby we experience rejection or at least unappreciation. Jika reaksi kita adalah marah, besar kemungkinan kita belum cukup mengasihi orang yang kita layani. If we respond in anger, most likely we have not loved those we serve. Tapi sewaktu kita bereaksi dengan belas kasihan, kita sudah punya kasih. But if we in turn respond with compassion, we have love. Saudara, puji Tuhan, pada akhirnya Paulus kembali melayani bangsanya. Thank God, in the end Paul returned to serving his people. Dia kembali lagi memberitakan Yesus ialah Mesias. He kept coming back to tell them that Jesus was the Messiah. Maka di Roma 9 ayat 3 dia bagikan isi hatinya. Dia berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara rohani. Romans 9 verse 3, you can read Paul's sharing, pouring out his heart. He says, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Bahkan di pasal 10 ayat pertama, kitab yang sama, Paulus berkata, inilah doaku, inilah kerinduan hatiku buat bangsaku Israel, agar mereka diselamatkan. In chapter 10 verse 1 in the same book, Paul says, this is my prayer and my heart's desire for my people Israel, that they will be saved. Saudara, Tuhan memurnikan Paulus. So you see there, God purified Paul's heart. Secara spesifik kasihnya. Specifically, God purified his love. Dia benar-benar mengasihi bangsanya. Dia tidak lagi hanya mengasihi apa yang dikerjakannya, tapi dia mengasihi orang yang dilayaninya. Not only did he love what he did, preaching the gospel, but now he loved those whom he served. Saudara, menghadapi manusia adalah bagian terberat di dalam pelayanan. Dealing with people is the toughest part of ministry. Tidak heran saudara, banyak orang menyerah karena tidak lagi bisa menghadapi manusia dengan persoalan-persoalannya. No wonder many decide to bail out because they just cannot handle the toll of human interaction. Tapi kita tidak boleh lupa, itulah alasan Allah mengutus putranya Yesus ke dunia. Dia mengasihi dunia. Dia mengasihi kita manusia. But we must not forget, that's the reason God sent His Son Jesus. He loved the world. He loved us humans. Nah saudara, untuk membuktikan perkataannya bahwa mulai saat itu dia tidak lagi mau melayani orang-orang atau bangsanya, tapi mau pindah melayani orang bukan Yahudi, Paulus kemudian
pergi ke rumah Titus Justus, seorang Yunani yang kebetulan tinggal di sebelah rumah ibadat orang Yahudi. As if to prove his words that from now on he will minister to the non-Jews, Paul then goes to the house of Titus Justus, a Greek who lives next to the synagogue. Nah, saudara, baru Paulus pindah, singgah ke rumah orang ini. Tiba-tiba saudara terdengar berita. Pemimpin rumah ibadat itu yang bernama Crispus datang dan berkata, saya mau percaya pada Yesus. Dan dia berkata, satu keluarga saya juga mau percaya pada Yesus. But to Paul's surprise, Crispus, the leader of the synagogue, suddenly declares that he and his family believe in Jesus, followed by many other Corinthians. Surprise. Nah, jadi inilah pelajaran ketiga yang bisa kita petik. Here's then the third and last lesson we can learn. Saudara, Allah selalu bekerja, meski kita tidak selalu dapat melihatnya. God is always at work, even though we cannot always see it. Mungkin Paulus beranggapan, aduh, buang waktu dah memberitakan Injil kepada bangsaku ini. Tapi tanpa disadarinya, Tuhan tengah bekerja di hati orang-orang itu. Dan dari semua orang ternyata yang Tuhan bekerja dan panggil, si pemimpin rumah ibadat itu. Paul thought, maybe he had wasted his time telling his people about Jesus, but unbeknownst to him, God was working in the heart of, out of all people, the leader of the synagogue. Jadi benar-benar saudara, jangan menyerah. Never give up. Tuhan bekerja meski kita tidak melihatnya. God is always at work, even though we cannot always see it. Saudara, kita mesti ingat, sewaktu kita bekerja untuk Tuhan, kita tengah bekerja dengan Tuhan. Please keep this in mind. When we work for God, we always work with God. Saudara, kita tidak pernah sendirian. We are never alone. Bahkan sebelum kita melakukan pekerjaan itu, Tuhan sudah memulainya. In fact, before we do anything, God has already begun His work. Kita mungkin beranggapan, wah, kita ini nih yang benar-benar mengerjakan yang paling banyak. Tuhan yang sedikit. Oh, salah. Justru Tuhan yang bekerja paling banyak, kita yang sedikit. We may think that we have done the major part. God has only done the minor part. But no, it's wrong. The truth is, it is God who has done the major part. We have only done the minor part. Saudara, untuk mengakhiri, saya ingin meninggalkan saudara dengan perenungan ini. In conclusion, let me now leave you with these thoughts. Pertama, adalah manusiawi untuk kecil hati. Tapi saudara, kita yang berusaha terlalu keras mau memastikan semua terjadinya seperti yang kita harapkan, seringkali akan lebih cepat dan lebih sering kecil hati dan frustrasi. First, it is human to be discouraged. But we who try too hard to make things happen will often get discouraged and frustrated the most. Jadi saudara, ingatlah bahwa ada Tuhan dan bahwa Dia tengah mewujudkan kehendaknya. So always remember that there is God and that He's working out His will. Jadi selalu percayalah kepadanya dan biarkan Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Hence,
Trust Him and let Him do the work. Kedua, saudara, kita tidak seharusnya mendasari definisi kita akan sukses dari respons yang orang beri, tapi atas dasar respons yang Tuhan beri. Secondly, we should not define success by the response that people give, but rather by the response that God gives. Saudara, adalah manusiawi, kita ingin melihat respons yang positif dari orang untuk mengkonfirmasi bahwa kita itu oke. It is human to want to see good response as confirmation that we are doing alright. Tapi saudara, pada akhirnya terpenting adalah penilaian Tuhan. But at the end of the day, what matters is God's approval. Jadi saudara, boleh dengar ya respons orang, tapi selalu percaya pada respons atau penilaian Tuhan. So hear people's response, but trust God's response. Kadang saudara, penilaian Tuhan justru paling tinggi sewaktu penilaian orang terhadap kita paling rendah. Sometimes God's approval is at the highest when our approval rating before man is at its lowest. Sebaliknya kadang penilaian Tuhan terhadap kita paling rendah di saat penilaian orang terhadap kita justru paling tinggi. Conversely, there are times God's approval is at its lowest when our approval rating before man is at its highest. Jadi selalu perhatikan penilaian Tuhan. So always pay attention to God's response. Kita tidak bisa melayani Tuhan bila kita bergantung pada penilaian orang. We cannot serve God if we depend on man's approval rating. Kita akan nanti diombang-ambingkan dan kita tidak dapat lagi melihat kehendak Tuhan. We will be carried to and fro and we will miss doing His will. Karena kita akan tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. We will miss seeing what God is seeing. Kenapa? Sebab pada akhirnya kita terlalu sibuk melihat apa sih yang orang lihat. Because in the end we will be too busy seeing what others are seeing. Nah, jadi selalu ingat saudara, orang yang dianggap sukses oleh Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak-Nya dan mengasihi sesama. You see, those whom God considers success are those who do His will and love others. Those who do His will and love others. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami keluar dari ruangan ini membawa firman-Mu ke dalam kehidupan kami. We pray, Father, may we walk out of this building bringing your word and apply it to our lives. Biar kami ingat, sukses hanyalah melakukan kehendak-Mu dan mengasihi sesama. Always remind us, Father, that success is simply doing your will and loving others. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul.
Kiranya firman Tuhan selalu kita pegang, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan dan sebagai tekad kita untuk melakukan firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lewat persembahan pujian dari vokal grup FIBC, saya persilakan.
puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk terus setia kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Itu mau melayani Tuhan. Minta tolong Om Thomas pimpin kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau juga yang memimpin kami, Engkau memberkati kami setiap hari dengan kelimpahan-Mu. Bapa, kami mau membalikan sebagian daripada berkat kelimpahan-Mu untuk dipakai kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Saudara Randy Sumolang Muningka.
Tuhan hari ini ya untuk kita semua. Marilah kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita mau menjadi berkat di luar sana selepas kita dari tempat ini, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, jadilah berkat. Make me a blessing.
berkat Tuhan. Now let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, and may the unceasing love of God the Father, dan biarlah kekuatan serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the power and the fellowship of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman untuk kita sekalian. Nanti siang ada latihan paduan suara jam 2 di dalam. Terima kasih untuk kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan yang baru pertama kali hadir bersama kami ingin menyambut mereka. Sebelah sini apa ada? Enggak. Oh, silakan Pak. Siapa namanya Pak? Nama saya Edi Tamara. Selamat datang. Dan sebelah sini apa ada lagi? Tidak ada ya? Oke, puji Tuhan. Yang berulang tahun, yang pertama, tepuk tangan yang kenceng, Pinkan. Pinkan itu paling lebih malu daripada putri malu. Happy birthday Pinkan. Yang kedua Om Lim, tanggal 13 Agustus. Oke, selebihnya silakan baca di sini. Mari kita berdoa untuk persekutuan makan siang kita. Bapa di surga, terima kasih atas sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami melalui ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan bersekutu melalui makanan yang sudah disediakan. Kau berkati mereka yang sudah menyiapkannya. Kau berkati Wina dan tim dapur. Terima kasih atas pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.